Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran prakarya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas aspek budidaya. Apa itu budidaya? Budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu area lahan untuk diambil manfaat atau hasil. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budidaya adalah usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengidentifikasi jenis, sarana produksi, dan teknik pembuatan wadah. Indonesia mempunyai luas perairan sebesar 2/3 dari wilayahnya. Hal tersebut merupakan potensi perikanan yang harus kita syukuri. Potensi perikanan meliputi perikanan tangkap dan budidaya. Perikanan budidaya dikembangkan pada perairan laut, payau, dan tawar. Pengembangan perikanan budidaya disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah setempat. Pada dataran tinggi dan rendah dibudidayakan ikan air tawar. Budidaya ikan air payau dikembangkan pada daerah pantai, muara sungai, atau rawa payau. Budidaya ikan laut dikembangkan pada daerah laut yang terlindungi ombak dan gelombang seperti teluk, selat, dan perairan dangkal. Budidaya ikan dimaksudkan untuk menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sumber protein, selain dari kegiatan penangkapan. Kebutuhan pangan sumber protein yang bersumber dari ikan semakin hari mengalami peningkatan, seiring dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kandungan gizi ikan. Hal ini merupakan peluang bagi pengembangan budidaya ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah ikan yang dibudidayakan untuk tujuan konsumsi atau sumber pangan. Contoh ikan konsumsi yang dibudidayakan antara lain lele, gurame, bawal, nila, belut, kerapu, dan bandeng. Budidaya pembesaran ikan konsumsi dilakukan untuk mendapatkan ikan siap panen atau ukuran yang diinginkan konsumen. Budidaya pembesaran dilakukan untuk memenuhi permintaan ikan konsumsi yang semakin meningkat. Kebutuhan ikan untuk konsumsi berasal dari ikan air tawar, payau, dan laut. Sebelum kegiatan budidaya dilakukan, kamu perlu tahu karakteristik ikan yang akan dibudidayakan. Berikut penjelasan deskriptif ikan konsumsi air tawar, payau, dan laut yang akan dibudidayakan. Yang pertama, ikan mas. Cyprinus caprio merupakan jenis ikan konsumsi yang sangat dikenal hampir di seluruh Indonesia. Penyebaran ikan mas yang begitu luas ke berbagai tempat didukung oleh cara pembudidayaan yang relatif mudah dan sifatnya yang tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Ikan mas berbadan agak memanjang, pipih, dan lunak. Ikan ini menyukai habitat perairan yang tidak terlalu dalam dan deras. Ikan ini hidup pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Pakan ikan mas antara lain tumbuhan air dan binatang renik. Kedua, ikan nila. Bahasa Latinnya Oreochromis nilotica. Merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Ikan ini memiliki berbagai keunggulan dengan varietas unggul yang dihasilkan, antara lain nila merah, nila gift, nila gesit, dan nila nirwana. Nila dapat dibudidayakan di berbagai wadah, seperti kolam air tenang, kolam air deras, dan sawah. Bentuk badan ikan nila pipih ke samping, warna tubuh umumnya putih kehitaman dan merah,
sehingga dikenal sebagai nila hitam dan nila merah. Nila dapat dibudidayakan di dataran rendah sampai pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pakan nila merupakan plankton dan tumbuh-tumbuhan lunak seperti hydrilla dan ganggang sutra. Yang berikutnya ikan lele, Clarias sp. Mempunyai bentuk tubuh memanjang, berkulit licin dengan kepala pipih. Lele mempunyai senjata yang sangat ampuh dan berbisa, berupa sepasang patil yang berada di sebelah depan sirip dada. Lele dapat hidup di semua perairan air tawar, di sungai yang airnya tidak terlalu deras seperti danau, waduk, rawa, serta genangan kecil. Lele mempunyai alat pernapasan tambahan yang disebut labirin. Pakan ikan lele merupakan pakan alami dan buatan. Pakan alami seperti cacing, kutu-kutu air, jentik-jentik atau larva, dan siput kecil. Lele termasuk jenis karnivora atau pemakan daging. Pakan buatan yang baik adalah yang banyak mengandung protein hewani. Lele hidup dengan baik di dataran rendah sampai daerah perbukitan yang tidak terlalu tinggi. Berikutnya patin atau bahasa latinnya Pangasius, termasuk kelompok ikan catfish yang dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen relatif rendah. Warna tubuh ikan patin bagian punggung keabu-abuan atau kebiru-biruan dan bagian perut putih keperak-perakan. Patin adalah jenis ikan omnivora, pemakan segala, dan cenderung menjadi karnivora atau pemakan daging. Di alam, patin makan ikan-ikan kecil, cacing, serangga, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, dan udang kecil. Berikutnya gurami atau gurame, bahasa latinnya Ospirhenemus gurami. Gurami berkembang biak dengan baik di daerah dataran rendah. Ketinggian lokasi yang cocok untuk budidaya mulai dari 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut dengan suhu di antaranya 24 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius. Gurami termasuk jenis ikan omnivora atau pemakan tumbuhan dan daging. Tumbuhan yang biasa dimakan yaitu azolla, kangkung, daun talas, dengan pakan buatan tambahan berupa pelet. Berikutnya budidaya ikan air payau. Yang pertama adalah bandeng. Bahasa latinnya Canos canos, merupakan ikan air payau yang cukup terkenal. Bandeng memiliki badan memanjang seperti torpedo dengan sirip ekor bercabang dan termasuk sebagai ikan perenang cepat. Bandeng digolongkan jenis ikan herbivora atau pemakan tumbuhan karena bandeng mengkonsumsi banyak plankton di alam liar. Berikutnya untuk jenis ikan air payau yaitu udang windu. Udang windu aktif bergerak dan mencari makan pada suasana yang gelap atau redup. Udang windu mempunyai sifat kanibal, yaitu memangsa sesama jenis yang lemah kondisinya. Pakan alami berupa ganggang dan binatang renik di dasar tambak, seperti cacing kecil, larva selangga, larva kelang, dan ganggang.
Budidaya pembesaran ikan air laut yang biasa dikembangkan, yang pertama adalah kakap putih. Bahasa latinnya Lates calcarifer. Kakap putih mempunyai toleransi cukup besar terhadap kadar garam dan merupakan ikan Catadromus atau dibesarkan di air payau dan dikawin di air laut. Sifat-sifat inilah yang menjadikan kakap putih dapat dibudidayakan di laut maupun tambak air payau. Kakap putih mempunyai bentuk tubuh memanjang, gepeng, batang sirip ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang. Pembesaran kakap putih dilakukan selama 5-6 bulan, dan selama periode tersebut dilakukan pengelolaan terhadap kebersihan keramba dan pemantauan terhadap ikan secara berkala untuk menghindari sifat kanibalisme. Yang terakhir adalah ikan kerapu atau bahasa latinnya Epinephelus, yang dikenal dengan istilah groupers, merupakan salah satu komunitas perikanan dengan nilai jual sangat tinggi di pasar domestik maupun internasional. Habitat benih ikan kerapu, terutama jenis kerapu macan, adalah pantai yang ditumbuhi alga. Pada tahap dewasa, kerapu hidup di perairan yang lebih dalam dengan dasar perairan pasir berlumpur. Kerapu termasuk jenis ikan karnivora. Dengan cara makannya mencaplok satu persatu pakan yang diberikan. Pakan yang disukai yaitu rebon, dogol, dan krosok. Juga jenis-jenis ikan kecil seperti tembang, teri, dan belanak. Baik, demikian penjelasan deskriptif ikan konsumsi air tawar, payau, dan laut yang dapat dibudidayakan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.